Alhamdulillah, alhamdulillah Nabi Muhammad Said ala umur majid sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Edi Putra Kusuma dengan NPM 31121 Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mazhab dalam tafsir fuqaha. Sebelum masuk ke materinya, kita bahas apa sih tafsir fuqaha itu. Jadi tafsir fuqaha itu sebenarnya pembahasan tentang gimana para ahli itu menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Jadi kalau tafsir biasanya itu fokus ke makna dan isi ayat, tetapi kalau tafsir fuqaha ini lebih fokus ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu biar hukum Islam itu bisa dijalankan dengan cara yang sesuai zaman, tapi tetap berpegang teguh pada Quran dan hadis. Nah, dalam tafsir fuqaha ini itu terdapat perbedaan pendekatan antara mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, terus kita masuk ke mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi itu dia mengutamakan rasionalitas, banyak menggunakan kias keterpisahan, terus cenderung fleksibel dan mempertimbangkan kemaslahatan serta keadilan. Nah, jadi kalau mazhab Hanafi itu dia itu dikenal paling rasional karena mereka itu sering pakai akal dan pertimbangan logis. Mereka juga memakai kias atau analogi dan istihsan atau mengutamakan kemaslahatan. Jadi tafsirnya itu cenderung fleksibel dan mengutamakan kemudahan serta keadilan. Terus yang kedua yaitu mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki itu mengacu pada amal al-Madinah atau praktis masyarakat Madinah. Terus beliau menggunakan masalah musyawarah sebagai dasar hukum. Nah, dan terakhir itu penafsiran disesuaikan dengan hadis, dengan tradisi dan praktek sosial Madinah. Jadi kalau mazhab Maliki itu mereka lebih mengikuti tradisi masyarakat Madinah pada masa Nabi. Yang disebut amal al-Madinah. Mereka juga percaya kalau praktik yang sudah dilakukan penduduk Madinah itu bisa menjadi sumber hukum. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan masalah atau masalah umum. Dia hukum itu diterapkan tentang relevan dan bermanfaat. Terus berbeda sama mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu beliau bertekstual dan hati-hati dalam menerapkan hukum. Terus mengutamakan Al-Quran dan dengan sanad yang sahih. Terus yang terakhir itu masalah terikat pada nas dan dalil sahih. Jadi kalau Imam Syafi'i itu beliau sangat ketat dalam hal dalil. Yang Syafi'i itu benar-benar hati-hati dan tidak gampang pakai logika bebas. Beliau lebih fokus ke nas atau teks dalil, teks dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya tafsir ini lebih tekstual dan sangat menjaga keaslian hukum. Terus kalau mazhab Hambali itu dia paling tekstual dan konservatif. Terus mendahulukan dari nafsi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir itu ini menggunakan kias seperti bahasa atau literal. Jadi kalau mazhab Hambali itu bisa dibilang paling konservatif dan tekstual. Mereka benar-benar berbeda pada ayat dan hadis apa adanya dan jarang banget pada kias. Tafsirnya sangat literal dan sesuai dengan bunyi teks Al-Quran. Terus kalau soal kajian tafsir fuqaha dan ayat hukum. Jadi objek kajian tafsir fuqaha itu ada 4 kajiannya. Yang pertama ibadah, amalah, diana, siasat dan siasat setia. Nah, terus kalau di ibadah itu contohnya ayat tentang sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, yang
Misalnya ayat tentang jual beli di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Nah, dari situ para fuqaha itu membahas pada tema tentang aturan transaksi riba, kontrak dan sebagainya. Terus ada juga yang ayat yang menjelaskan tentang warisan pada surat An-Nisa ayat 11 yang dijadikan dasar pembagian harta secara adil. Terus yang bidang lain itu tidak kalah penting, yaitu jinayah, yaitu hukum pidana Islam. Nah, contoh-contohnya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178 tentang qisas. Jadi qisas itu balasan yang setimpal bagi para pembunuh. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 38 tentang hukuman bagi pencuri. Nah, Rasul Bukhari pada ayat ini itu berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberi efek jerah biar masyarakat itu tidak gampang melakukan kejahatan. Terus selain itu ada juga Rasul Bukhari membahas siasat syariah, yaitu politik Islam atau hukum yang mengatur urusan pemerintahan. Misalnya itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan taat kepada Allah, Rasul dan ulul amri, yaitu pemimpin. Dari ayat ini para fuqaha itu menafsirkan bagaimana seharusnya sistem pemerintahan Islam itu berjalan, hubungan antara rakyat dan pemimpin dan tanggung pemimpin dan umat. Nah, jadi pembahasan saya tadi kesimpulannya yaitu tafsir fuqaha ini sangat penting karena buat hukum-hukum Islam tetap relevan